di dalam pengertian metabolisme, yaitu menjelaskan metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal dan diakhiri dengan produk akhir yang terjadi dalam sel. Reaksi tersebut meliputi reaksi penyusunan energi atau anabolisme dan reaksi penggunaan energi atau katabolisme. Proses metabolisme. Anabolisme adalah penyusunan atau pengambilan zat makanan, pembentukan karbohidrat yang energi dan sintesis protoplasma. Sedangkan katabolisme adalah penguraian bahan organik kompleks menjadi bahan organik yang lebih sederhana, pembentukan energi dengan menguraikan karbohidrat melalui reaksi oksidasi substrat. Senyawa pembawa energi ATP dan ADP. Mikroorganisme memerlukan energi untuk sintesa bagian sel atau dinding sel, membran sel, dan substansi sel lainnya. Yang kedua, sintesis enzim, asam nukleat, polisakarida, fosfolipids, atau komponen sel lainnya. Yang ketiga, mempertahankan kondisi sel atau optimal dan memperbaiki bagian sel yang rusak. Dan yang keempat, pertumbuhan dan perbanyakan. Yang kelima, penyerapan hara dan ekskresi senyawa yang tidak diperlukan atau waste products. Dan yang terakhir, pergerakan atau motilitas. Enzim adalah katalis hayati. Katalis, walaupun dalam jumlah yang amat sedikit, mempunyai kemampuan unik untuk mempercepat berlangsungnya reaksi kimiawi tanpa enzim itu sendiri terkonsumsi atau berubah setelah reaksi selesai. Enzim adalah katalisator organik atau biokatalisator yang dihasilkan oleh sel. Enzim berfungsi sebagai katalisator anorganik, yaitu untuk mempercepat reaksi kimia. Setelah reaksi berlangsung, enzim tidak mengalami perubahan jumlah sehingga jumlah enzim sebelum dan setelah reaksi adalah tetap. Sifat umum enzim yaitu disusun oleh senyawa protein, bekerja secara spesifik yaitu hanya mengkatalisis satu macam reaksi saja. Aktivitas enzim dipengaruhi suhu, pH substrat, dan inhibitor. Setiap enzim memiliki suhu dan pH optimum. Enzim memiliki sifat alosentrik, yaitu mampu berkaitan dengan inhibitor ataupun aktivator. Mekanisme kerja enzim. Enzim meningkatkan kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk mengaktifkan suatu reaktan sehingga dapat bereaksi untuk membentuk senyawa lain. Energi potensial hasil reaksi menjadi lebih rendah, tetapi enzim tidak mempengaruhi letak keseimbangan reaksi. Saat berlangsungnya reaksi enzimatik terjadinya ikatan, sementara enzim dengan substratnya reaktan. Ikatan sementara bersifat labil dan hanya untuk waktu yang singkat saja. Selanjutnya, ikatan enzim substrat akan pecah menjadi enzim dan hasil akhir. Enzim yang terlepas kembali setelah reaksi dapat berfungsi lagi sebagai biokatalisator untuk reaksi yang sama. Struktur enzim, yaitu ada enzim yang mengandung komponen kimia lain selain protein. Komponen ini disebut kofaktor, suatu komponen yang bukan protein. Yang kedua, koenzim yang terikat kuat secara kovalen pada protein, enzim disebut gugus prostetik. Yang ketiga, enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama koenzim atau gugus logamnya disebut holoenzim. Klasifikasi atau penggolongan enzim, yaitu penggolongan enzim berdasarkan tempat bekerjanya. Yang pertama, endoenzim. Endoenzim disebut juga enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel. Dan yang kedua, eksoenzim. Eksoenzim disebut juga enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di luar sel. Penggolongan enzim berdasarkan daya katalis, yaitu oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, ligase,
enzim lain dengan tata nama berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi enzimatik yaitu substrat atau reaktan, suhu, keasaman atau pH, penghambat enzim atau inhibitor. Katabolisme terbagi menjadi dua, yaitu respirasi dan fermentasi. Itulah tadi penjelasan tentang proses metabolisme. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.